Bismillahirrahmanirrahim. Selamat bergabung di channel Tadarus Kuantum, channel yang khusus membahas kuantum dan seluk-beluknya. Pada video TQ.0 dibahas serba-serbi kuantum. Saat ini dunia kita dipenuhi oleh produk teknologi canggih yang kesemuanya itu pada dasarnya menggambarkan supremasi kuantum. Artinya, produk-produk teknologi yang ada di sekitar kita itu tidak bisa dihindarkan dari konsep fundamental kuantum yang secara eh, historis dari kuantum sendiri muncul di awal abad 20, kemudian melahirkan bahan semikonduktor ya, yang menjadi bahan dasar untuk membuat diode transistor ya, yang menjadi komponen dasar dari piranti-piranti elektronik ya, yang ada di aneka bidang seperti dalam pengembangan energi nuklir, scanner MRI, magnetic resonance imaging, komputer, smartphone yang ada di era revolusi teknologi kuantum 1.0. Dan era itu pun kemudian berkembang saat ini masuk di era revolusi teknologi kuantum 2.0, yaitu ketika kuantum diterapkan dalam dunia informasi sehingga kemudian lahirlah quantum information, quantum computing, dan seterusnya. Nah, supremasi ini menghipnotis, mempesona banyak kalangan di luar fisika, ya, seperti komunitas industri, komunitas kebudayaan, komunitas keagamaan, maupun komunitas luas. Contohnya ada produk kompor yang menggunakan identitas kuantum, yaitu kompor kuantum, baik yang satu tungku maupun yang dua tungku. Nah, ini demikian juga kemudian dalam dunia olahraga ada istilah quantum sport ya, ini yang sifatnya fisik. Sedangkan yang sifatnya itu kualitas diri dalam dunia pendidikan, misalkan ada istilah quantum learning, quantum teaching, ya. Nah, di dalam proses pendidikan itu kemudian juga ada quantum reading, quantum writing, bahkan juga untuk dunia anak yaitu quantum reading for kids. Nah, dalam dunia pendidikan ya itu misinya adalah meningkatkan kecerdasan baik intelektual, emosional maupun spiritual, sehingga kemudian ada istilah quantum quotient ya, dalam bahasa Indonesia kecerdasan kuantum ya. Nah, ini bahkan di dalam kesadaran ada juga istilah the quantum of atau the quantum in consciousness ya. Nah, itu dalam pengembangan diri. Dalam pendidikan keluarga, kuantum muncul istilah dimunculkan dalam istilah quantum parenting. Ada buku quantum parenting ya, pendidikan anak sejak dini oleh suatu keluarga ya. Nah, itu quantum parenting ya. Nah, dalam komunitas keagamaan ya, kata kuantum diadopsi, digunakan dan disandingkan dengan kata ikhlas, sehingga kemudian muncul istilah kuantum ikhlas
Ya, tidak cukup ikhlas, tidak cukup dengan kata ikhlas, tapi kemudian juga dengan kata zikir, sehingga ada istilah kuantum zikir, kuantum kolbu, dan semua itu harus istiqomah. Lalu ada kuantum istiqomah. Nah, bagi saya pribadi yang sangat mengejutkan itu adalah istilah teknik kuantum Rasulullah. Ya, mengingat Rasulullah itu hidup 14 abad yang lalu, sedangkan teori kuantum itu sekitar 1 abad yang lalu, jadi terpisah 13 abad, tapi keduanya kemudian disanding-sandingkan. Nah, saya cuma membayangkan, saya nggak tahu apa maksudnya secara spesifik, tapi saya membayangkan barangkali dakwah Rasulullah yang pendek itu, yang hanya 23 tahun di Mekah dan Madinah, tetapi menghasilkan masyarakat yang luar biasa, yang kemudian nyaris tidak terulang di masa-masa berikutnya, begitu ya. Nah, maka kemudian disandingkanlah kata kuantum ya, dan Rasulullah, yaitu teknik kuantum Rasulullah, gitu. Itu yang sifatnya personal, kemudian ditingkatkan lagi, ya, digabung lagi dengan kata sholat, sehingga muncul istilah kuantum sholat. Bukan hanya sholat fardu, sholat wajib, tapi juga sholat sunnah yang utama, yaitu sholat tahajud, sehingga ada istilah kuantum tahajud. Ya, nah ini bersifat personal. Yang bersifat sosial ada juga, yaitu wakaf kuantum, ya, juga sedekah kuantum atau kuantum sedekah. Ya, itu di dunia atau komunitas keagamaan. Di komunitas sastra, komunitas kebudayaan, ada yang menulis buku, yaitu Max Chen, dengan judul Quantum Love Story. Tidak tahu apakah ini mencintai kuantum atau bercinta dalam waktu yang efektif diperoleh pasangan yang luar biasa. Tidak tahu, saya belum baca. Tetapi apa sih sebenarnya dari kuantum itu? Nah, di perguruan tinggi, ya, di universitas, untuk ada 2 istilah, ya, yang populer untuk teori kuantum, yaitu fisika kuantum dan mekanika kuantum. Nah, apa bedanya 2 istilah ini? Nah, kesamaannya tentu ya membahas objek subatomik, begitu. Tetapi sesuai dengan istilahnya kuantum fisik, jadi pendekatannya fisis, sehingga melibatkan feeling, intuisi, ya. Sedangkan yang mekanika kuantum itu pendekatannya abstrak, berangkatnya dari teorema maupun postulat, ya. Nah, yang fisis intuitif itu ya menggunakan persamaan diferensial, sedangkan yang abstrak ya itu menggunakan matrik dan aljabar. Nah, contoh buku yang pendekatannya intuitif sejak awal itu adalah Quantum Physics, tulisan Stephen Gasiorowicz, ya. Meskipun di pertengahan ke belakang itu juga diperkenalkan metode abstrak. Nah, tapi kalau buku yang sejak awal menggunakan metode abstrak, ya, matrik dan aljabar, itu adalah modern quantum mekaniknya J.J. Sakurai, ya. Nah, fisika kuantum atau mekanika kuantum itu sebenarnya adalah kerangka kerja untuk membahas objek mikro. Persamaan fundamentalnya adalah persamaan Schrödinger. Nah, ini adalah persamaan Schrödinger yang dinyatakan dalam bentuk Hamiltonian, ya. Sedangkan persamaan Schrödinger itu sendiri sesungguhnya adalah persamaan diferensial parsial orde 2, 4 variabel, 3 variabel ruang, 1 variabel waktu. Nah, ya. Jadi sebenarnya menyelesaikan persamaan diferensial ini, ya. Nah, bentuk lainnya menggunakan bentuk matrik dan aljabar. Nah, ini menggunakan notasi bracket yang diperkenalkan oleh Paul André Maurice Dirac, fisikawan teoritis asal Inggris, ya. Nah, ini adalah contoh
solusi dari persamaan Schrödinger yang menghasilkan dua keadaan, ya. Nah, ini adalah persamaan Schrödinger satu variabel ruang, ya, satu dimensi, begitu. Nah, solusinya ada dua. Nah, kemudian solusi bergantung waktunya, tinggal mengalihkan dengan eksponensial negatif I, frekuensi kali waktu. Nah, fisika kuantum atau mekanika kuantum merupakan mata kuliah wajib yang harus ada di jurusan dan departemen fisika, yang juga sekaligus mendefinisikan, ya, jurusan fisika bisa disebut sebagai jurusan fisika kalau ada mata kuliah fisika atau mekanika kuantumnya. Ya, jika tidak, maka jurusan itu tidak layak disebut sebagai jurusan fisika. Ya. Nah, karena sebagai mata kuliah wajib, mata kuliah core, mata kuliah inti, maka setiap mahasiswa fisika itu pasti pernah, ya, mengikuti mata kuliah fisika kuantum atau mekanika kuantum. Karena itu, ya, dalam prosesnya pasti ada evaluasi atau ujian, entah di tengah semester, di akhir semester, atau di antaranya, gitu. Dan dari pengalaman saya mengajar lebih dari 20 tahun, dan juga dulu ketika mahasiswa, saya merasakan bahwa mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang sangat, bahkan paling sulit dibanding mata kuliah yang lain, ya. Karena itu kemudian banyak dulu teman saya yang mengambil berulang-ulang, ya, itu berkali-kali, karena memang tingkat kelulusannya itu rendah atau bahkan paling rendah. Mengapa demikian? Ya, karena dalam rumusannya itu, ya, posisi dan momentum itu tidak lagi sebagai kuantitas skalar, ya, tetapi sebagai operator yang memenuhi hubungan non komutatif, gitu, ya. Nah, ini yang secara umum itu tidak terbiasa, gitu, ya, tidak terbiasa. Kita itu kan yang terbiasa kan hubungan yang komutatif. Nah, ketika solusi dari persamaan Schrödinger itu diperoleh, langkah berikutnya yang harus dilakukan itu adalah memberi artifisis dari solusi fungsi gelombang itu. Nah, contohnya, ya, misalkan ini berbicara tentang elektron. Kita tahu bahwa sampai saat ini, ya, bahkan sampai masa depan sekalipun, elektron itu tidak mungkin bisa dilihat, ya, bahkan dengan alat yang sangat canggih sekalipun. Tetapi kita harus mendeskripsikan, menceritakan seolah-olah kita tuh pernah melihat elektron. Nah, inilah kesulitan utama, ya, dan yang dialami oleh mahasiswa fisika, ya, sehingga kemudian sedikit traumatis, ya, tidak menulis buku-buku seperti yang saya sebutkan di depan tadi, ya. Yang buku-buku di depan tadi itu umumnya yang tulis bukan orang-orang fisika, ya, itu yang mahasiswa udah nggak mau lagi, ya. Bahkan ada yang juga tidak mau melanjutkan di pasca sarjana yang bidangnya fisika, tapi hengkang ke bidang yang lain. Nah, kesulitan inilah yang kemudian juga memotivasi untuk munculnya channel Tadarus Kuantum, ya, untuk membantu mengatasi, menjelaskan, ya, kesulitan-kesulitan, sehingga kemudian ke depan mahasiswa fisika di Indonesia umumnya itu bisa belajar secara informal dari channel ini, sehingga kemudian tidak mengalami kesulitan yang pernah dialami oleh generasi terdahulu. Itulah misi dari channel Tadarus Kuantum. Terima kasih. Insya Allah kita bertemu kembali di video TK-1. Salam.